bisa dijelaskan terkait agenda hari ini kabarnya di BAP ya kasus almarhum gitu ya? Ya, ini saya BAP bekas almarhum adik saya dan Ketua Darham. Di sini sebagai perwakilan pihak keluarga memberikan pernyataan tambahan kelengkapan proses kasus adik saya. Di sini saya juga menyampaikan hasil rekam medis adik saya dari Rumah Sakit Brawijaya, di mana menyatakan pasca operasi sesar dia menyatakan kalau dia dalam kondisi sehat, tidak mengkonsumsi obat-obatan apapun gitu ya, dan dia sehat walafiat saat itu yang kita sampaikan. Yang kedua, kita menyampaikan keinginan dari pihak keluarga untuk mendapatkan keadilan untuk adik saya ya. Dengan apa yang terjadi ini, saya diinformasikan dari pihak di klinik itu izinnya udah dilepas, dan dari kita sendiri keluarga ingin agar ada pengusutan yang tentunya ada konsekuensi pidana ya bagi pihak-pihak tenaga medis yang terlibat atas terjadinya hal ini di adik saya. Ya, mungkin bisa diceritakan tentang kronologis kejadian malpraktek yang juga malpraktek yang akhirnya mengakibatkan adiknya meninggal ya Mbak? Kenapa Mbak? Ya mungkin bisa dijelasin ya mungkin kronologis kejadiannya ketika itu. Kalau kronologis kejadiannya saya tahunya adik saya itu datang konsultasi ke dokter ke klinik itu tanggal 6 Oktober gitu ya. Dia konsultasi, terus habis itu dia mendapatkan pernyataan dari dokter Danu Mahendaru gitu ya. Dia yakin dan percaya akan hasil yang akan terjadi mengenai terkait proses liposaksin ini, dan terjadi proses liposaksin di tanggal 21 Oktober tersebut. Nah itu saya terus terang saya sedang tidak berada di Jakarta. Saya cuma tahu konfirmasi, oh iya saya confirm mau liposaksin, oh gimana, aman, seperti itu saja. Jadi saya tidak tahu kalau ada penambahan proses yang terjadi di tanggal 21. Saya tidak tahu ada penambahan dari 2 jam ke 5 jam. Itu yang sangat saya sayangkan, kenapa pihak keluarga dibuat tidak mengetahui in the dark ya, dalam artian sampai akhirnya terjadi kemalangan ini. Jadi saya cuma dapat berita di saya komplikasi dan dilarikan, dan sampai terjadi meninggal dunia. Kita pihak keluarga sangat bersedih, histeris, terutama dengan adanya keponakan saya ya, berumur 2 tahun dan 2 bulan. Kita benar-benar merasa kehilangan yang sebesar-besarnya dan juga sedih yang sebesar-besarnya. Oke, Kak, tadi kan kakak bilang KPAP mereka alat bukti baru berupa medis dari Rumah Sakit Brawijaya benar. Nah itu apalagi Kak mungkin yang dibawa alat bukti lainnya gitu mungkin atau jadi yang penting kan hari ini dari atau saksi ini memenuhi undangan dari penyidik Polres Jakarta Selatan ya, untuk menyampaikan atau memberikan keterangan BAP menyangkut latar belakang ataupun rekam medis daripada korban. Hanya direkam tadi sudah saksi serahkan kepada penyidik berupa data rekam medis yang diterbitkan oleh Brawijaya Hospital, ditandatangani oleh Dr. Diana Mulia. Jadi di situ sudah sangat jelas tercantum bahwa korban Hani sejak masa kehamilan sampai dengan melahirkan sampai 2 bulan usia bayi yang dilahirkan itu berada dalam kontrol Dr. Diana Mulia dari Brawijaya Hospital ya. Artinya tidak ada celah-celah yang membuat satu peluang bahwa korban Hani terindikasi mengonsumsi obat yang di luar sepengetahuan dokter Diana tersebut. Bang, tapi sejauh ini sudah ada komunikasi dari pihak sana Bang yang klinik menghubungi Abang terkait ya, selain dari proses kita mendatangi Polres Jakarta Selatan memenuhi undangan penyidik hari ini, memang sudah ada komunikasi dengan pihak Dr. Danu Mahendaru melalui kuasa hukumnya. Pada prinsipnya mereka juga ada menyampaikan suatu permintaan untuk bisa bertemu dengan keluarga korban Hani. Mengingat sebelumnya mereka pernah berusaha untuk datang mungkin, tapi waktunya
dalam masa berkabung 7 hari yang masih kurang pas ya. Tetapi saya 2 hari kemarin itu mereka ada menyampaikan surat permintaan waktu untuk bertemu dengan keluarga korban Nani, dan mereka juga mengusulkan ataupun meminta kesempatan untuk dapat mengembalikan biaya yang pernah dibayar oleh korban Nani ke DPI. Tapi akibat Bang Pi tetap mengupayakan kasus ini terus di proses apa di jalur hukum kah, atau nantinya apakah ada restoratif justice kah atau seperti apa? Sejauh ini kita masih tetap sesuai dengan konsisten yang kita laporkan di Polres ya. Itu kan dari pihak pelawak, dari pihak Dr. Danu dan klinik tentu boleh juga melakukan upaya segala sesuatu nanti kita akan rapatkan, akan bicarakan dengan keluarga ya. Apa yang mau kita sepakati itu nanti akan menjadi keputusan keluarga. Tapi dari pihak suami sendiri maunya seperti apa? Sejauh ini dari pihak keluarga, suami maupun saya juga, kita ingin akan ada tindakan konsekuensi hukum di mana itu adalah pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Artinya tidak ada pintu perdamaian ya Kak dalam hal ini? Saya sampai saat ini saya ingin menjalankan proses hukum berdasarkan prosedur pidana. Kak, tapi gimana artinya apa namanya dari kita sendiri melihat bahwa ini apakah ada kejanggalan dalam melakukan apa namanya tindakan prakteknya kayak Pasti, gitu atau pasti. Kalau misalnya tidak ada kejanggalan, tidak mungkin saya mengambil langkah ini. Sampai kami sebenarnya melakukan langkah ini adalah langkah yang berat ya. Apakah saya diotopsi, segala macam, ini adalah langkah berat. Tapi karena kita ingin keadilan ya, saya tahu adik saya pasti ingin keadilan, dia adalah seorang yang sangat baik hati dan juga kuat. Pasti dia ingin keadilan, dan kita dari keluarga juga ingin keadilan. Dan tentunya kita tidak ingin kalau memang ini adalah suatu hal yang wajar bagi klinik tersebut, berarti mungkin ada korban-korban sebelumnya, dan saya tidak mau ada lagi korban-korban ke depannya. Itu mungkin adalah hal manfaat yang mungkin saya bisa berikan kepada masyarakat luar ya. Tapi saya ingin yang pasti keadilan selesai. Tapi kalau ngomongin flashback sendiri, melihat dari kasus ini kan cukup krusial gitu, dan masih ya sudah lemak ini bisa dibilang sebetulnya angka kasusnya mungkin kecil gitu yang sampai mengakibatkan kematian gitu. Nah ini dari kakak sendiri melihat seperti apa? Artinya kan ini kan kalau nggak salah si almarhumah ini pasca melahirkan Ya, 2 bulan, ya. terus melakukan tindakan ini gitu. Iya, dan itu yang juga saya pertanyakan. Saya tahunya, saya berkali-kali bilang ke almarhumah, maksudnya ini harusnya kamu tunggu tahlilan 6 bulan. Dan saya juga dari rumah sakit Belgia, saya bicara dengan Dr. Maria, dia memberikan saran operasi ini harus dilakukan setelah pasca 6 bulan. Sedangkan adik saya baru 2 bulan dan sampai dia bisa yakin aman, simple gitu, meyakini itu bisa, sampai adik saya itu seyakin itu gitu. Dan itu yang sangat saya sesalkan ya. Sebagai seorang dokter itu harusnya mempunyai prosedur dan pasti punya prosedur yang standar bagaimana mereka menjalankan prakteknya dan prosedur tertentu gitu. Bang, tapi kalau ngomongin masalah tindakan operasi ini kan jatuhnya udah bisa dibilang operasi atau bedah gitu Bang, yang seharusnya mungkin setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak itu biasanya suka ada surat hitam di atas putih persetujuan dari pihak keluarga, mungkin dalam ini suami atau apa. Nah itu dari saat persetujuan untuk melakukan sedot lemak itu ada surat persetujuan itu nggak yang ditandatangani pihak keluarga? Hal itu yang akan nanti diperiksa oleh pihak Ikatan Dokter Indonesia maupun Dinas Kesehatan DKI ataupun Jakarta Selatan dalam ini, apakah ada prosedur etik yang dilanggar ya menyangkut pernyataan persetujuan pasien tadi. Kenapa? Karena kalau kita bicara awal mula korban Nani ini mengadakan pembicaraan dan menyetujui usulan untuk melakukan operasi sedot lemak pada tanggal 21 Oktober 2023 itu kan pada sampai jam 13.35 itu opsinya adalah operasi sedot lemak dengan biaya 200 juta dan hanya waktu kurang lebih 2 jam. Bahkan ada kontak WA dengan petugas jaga klinik yang menyatakan bisa pulang pada hari yang sama. Artinya prosedur operasi ini kan berubah jam operasinya dari 2 jam menjadi 5 jam karena ada penambahan 2 titik dan ada penambahan biaya yang juga cukup besar dalam hal ini sampai ke angka 300 juta tadi ya. Nah dalam hal ini korban tidak mendapatkan
penjelasan detail bagaimana mengenai prosedur sampai operasi 5 jam tersebut, sehingga juga tidak ada informasi apapun kepada keluarga terhadap suami pun yang pada saat jam kedatangan konsul terakhir dengan Dr. Danu pada tanggal 21 Oktober itu hanya berbicara mengenai persetujuan untuk membayar lebih daripada apa yang sudah disepakati. Jadi yang kita sayangkan dengan perubahan waktu jam operasi dari 2 jam ke 5 jam itu, kita mesti pertanyakan apakah ada pernyataan persetujuan dari pihak keluarga terdekat, dalam ini suami ataupun keluarga saudara yang lain ya. Karena yang saya sempat infokan juga, kalaupun memang ada misalnya pernyataan persetujuan itu dari korban Ani sendiri, yaitu apakah hal itu tidak merupakan satu yang melanggar secara etik. Bang, tapi sejauh ini apa udah berapa orang yang bisa mungkin dalam hal itu keluarga aplikasinya gitu? Kalau berdasarkan SP2HP yang diterbitkan oleh pihak Polres Jakarta Selatan, itu sudah ada 8 orang saksi yang dimintai keterangan, termasuk saksi terlapor Dr. Danu Mahendra. Saksi ke-9 sebetulnya udah mau diperiksa Dr. Mahardika, yang merupakan dokter anestesi dalam tim operasi tersebut. Tapi kebetulan pada saat beliau naik tangga, beliaunya terjatuh sehingga atau pemeriksaan itu tertunda. Selain itu memang masih ada beberapa saksi yang harus dan akan diperiksa ya, terutama adalah dokter dari rumah sakit Dr. Siyoto, dokter UGD pada hari jam tersebut di mana korban Nani dinyatakan meninggal, itu menyatakan bahwa korban Nani sudah meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Ya, keterangan itu sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh saksi terlapor Dr. Danu Mahendra. Jadi dalam hal ini kita pun masih menunggu hasil daripada labkrim atas pemeriksaan secara forensik yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri Dr. Suharto. Nah, mungkin bisa dibilang ini kasusnya seperti malpraktek, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, mungkin jeratan hukumnya nanti akan seperti apa terkait kasus ini? Justru saya mendapatkan informasi pada hari tanggal terjadinya peristiwa di tanggal 22 Oktober tersebut, itu saya mendapat informasi bahwa Pak Kasat Reskrim sudah datang ke TKP di klinik, dan mengundang beberapa teman wartawan untuk hadir. Gitu. Pertanyaannya kan, saya belum sempat konfirmasi dengan beliau. Pertanyaannya kenapa selama 1 bulan seolah senyap kan gitu kan, tidak ada data informasi yang keluar ke publik. Nah, itulah yang juga menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengadakan preskon pada tanggal 21 Oktober kemarin gitu kan. Karena kalau kita ketahui bahwa dengan adanya korban meninggal seharusnya sudah ada rilis awal dari pihak kepolisian. Nah, ini berarti pertama kali almarhumah melakukan tindakan operasi sumber lemak. Pertama kali. Jadi karena mungkin ini pertama kali, ya kita diberikan saran dan konsultasi yang sangat meyakinkan bahwa ini adalah simple, cepat, aman. Ya adik saya tergoda gitu ya. Dan maaf, tergiur intinya seperti itu, dan saya sangat disayangkan, mungkin sangat sayangkan kurang detail terkait sebenarnya prosesnya itu apa sih, bagaimana prosedurnya. Itu sangat sayangkan, itu adalah perubahan dari 2 jam ke 5 jam. Menurut saya dengan penambahan waktu yang begitu besarnya perlu ada persiapan lebih banyak lagi dan penjelasan lebih besar lagi pada pasien.